Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Baiklah, kita mulai dari mathalu. Mathalu diterjemahkan dengan perumpamaan atau permisalan. Mathalu ini adalah mubtada atau sebuah awalan, maka dia masuk dalam marfu'atul asma. Dia adalah isim-isim yang marfu, tanda rofa'nya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya, sehingga kenapa kemudian dibaca mathalu. Berikutnya adalah alladzina. Alladzina ini adalah isim mausul, diterjemahkan sejatinya yang, tetapi karena terkait dengan orang maka diterjemahkan dengan orang-orang yang. Jadi ini tentu isim mausul dan dia mabni atau tetap, dan mahalnya jar karena dia sebagai mudhofun ilaih. Tetapi karena dia adalah isim yang mabni, tentu tanda jarnya tidak terlihat di sana. Berikutnya adalah yunfiquna. Kalau kita ingat ketika ada isim mausul, tentu ada silah mausulnya. Silah mausulnya dalam hal ini adalah yunfiquna. Yunfiquna merupakan fi'il mudhari. Dia rofa, tanda rofanya adalah thubutun nun karena dia masuk dalam af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Dan wawu di situ menunjukkan fa'il atau pelakunya adalah jamak. Tentu ini aid kembali kepada alladzina yang jamak. Yunfiquna diartikan menafkahkan. Kalau kita perhatikan ketika kita mentasrif yunfiquna yang merupakan fi'il mudhari, maka ketika kita tasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka dari kata anfaqa yunfiqu infaqan, munfiqun munfaqun, anfiq la tunfiq. Nah, ketika kita mentasrif secara lughawi fi'il mudhari yunfiquna ini, maka ketika kita padu padankan dengan fa'il atau isim-isim dhamir yang melekat pada fi'il tersebut, maka ketika kita mulai dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yunfiqu yunfiqani yunfiquna, tunfiqu tunfiqani yunfiqna, tunfiqu tunfiqani tunfiquna, tunfiqina tunfiqani tunfiqna, unfiqu nunfiqu. Berikutnya adalah amwalahum. Amwalahum artinya harta mereka. Ini merupakan susunan idhofah terdiri dari amwala yang merupakan maf'ul bih, sehingga kenapa harokat akhirnya dibaca fathah, karena dia adalah jamak taksir yang merupakan maf'ul bih, tentu dia nasab. Tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya sehingga dibaca amwala. Sedangkan alha dengan mim di situ yang menunjukkan bahwa jamak merupakan isim dhamir muttasil yang dia sebagai mudhofun ilaih.
Kita ingat bahwa isim domir merupakan isim yang mabni atau tetap, sehingga meskipun dia pada posisi mudhofun ilaih, maka tanda jernya tidak terlihat. Amwalahum diterjemahkan harta mereka. Berikutnya adalah fisabili. Fisabili artinya di jalan. Ini adalah susunan jar majrur, terdiri dari fi merupakan huruf jar diartikan dengan di, sehingga sabili kenapa harokat akhirnya adalah kasroh atau dibaca i, karena dia sebagai isim yang wajib majrur karena didahului dengan huruf jar. Fi sabili tentu saja merupakan syibhul jumlah, susunan jar majrur. Dia ta'aluk, dia berkaitan, dia merupakan penjelas terhadap atau dengan fiilnya yunfiquna. Berikutnya adalah sabilillah. Sabilillah artinya jalan Allah. Sabili kenapa harokat akhirnya adalah kasroh karena dia didahului oleh huruf jar fi, sedangkan Allahi merupakan lafzul jalalah. Kenapa harokat akhirnya dia adalah kasroh? Karena dia merupakan mudhofun ilaih. Betul, karena kita paham bahwa sabilillahi merupakan susunan idhofah, tumpukan kata, sehingga terdiri dari sabili yang merupakan mudhof dan Allahi lafzul jalalah yang merupakan mudhofun ilaih. Berikutnya adalah kamathali. Kamathali diterjemahkan seperti permisalan. Ka tentu saja ini adalah huruf jar, diartikan seperti atau laksana. Mathali ini adalah isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar berupa ka. Merupakan syibhul jumlah. Dia ta'aluk, dia berkaitan, dia menjelaskan dengan khobar yang dihilangkan. Kamathali habbatin, sebutir benih. Serupa atau seperti sebutir benih. Habbatin, kenapa harokat akhirnya dia adalah kasroh dibaca habbatin? Karena mathali habbatin merupakan susunan idhofah. Mathali ini adalah mudhof, habbatin merupakan mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih tentu saja isim yang wajib majrur. Tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya dibaca habbatin. Berikutnya adalah ambatat. Karena mathali habbatin merupakan susunan idhofah, mathali ini adalah mudhof, habbatin merupakan mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih tentu saja isim yang wajib majrur. Tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya dibaca habbatin. Berikutnya adalah ambatat. Ambatat merupakan fi'il madhi. Dia kata kerja yang telah berlangsung atau lampau. Sedangkan ta di bagian akhirnya adalah merupakan ta ta'nis. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Takdirnya adalah hiya yang bisa diamati dari ta ta'nis yang dimaksud. Ambatat yang merupakan fi'il madhi yang di situ ada ta ta'nis. Tentu kita bisa mentasrif secara istilahinya dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah dari anbata, yunbitu, inbatan, munbitun, munbatun, anbit, la tunbit. Yang kemudian kita tasrif secara lughawi dari fi'il dan fa'ilnya yang terkait dengan isim-isim domir, yang mulai dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka anbata ambata ambatu, ambatat ambatata ambatna, ambatta ambattuma ambattum, ambatti ambattuma ambattunna, ambattu ambatna. Maka terlihat di situ anbatat merupakan fi'il madhi yang ada ta ta'nis di sana, yang merupakan di situ fa'ilnya, takdirnya adalah hiya. Saba'a sanabila artinya 7 bulir. Saba'a
Kenapa kemudian harokat akhirnya dia fathah? Karena dia maf'ul bih atau objek. Kita ingat maf'ul bih atau objek merupakan mansubatul asma, isim-isim yang nasab. Tanda nasabnya dalam hal ini adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Sedangkan sanabila merupakan mudhofun ilaih. 7 apa? 7 bulir. Sanabila, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah sedangkan dia sebagai mudhofun ilaih? Karena sanabila merupakan isim yang ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin, sehingga ketika pada posisi majrur tanda jernya adalah fathah. Sab'a sanabila, 7 bulir. Sanabila tentu saja ini adalah jamak taksir. Dia adalah jamak taksir dari sumbulatin. Sanabila, sekali lagi dia adalah isim yang majrur. Tanda jernya ketika dia masuk sebagai isim ghairu munsharif, maka tanda jernya adalah fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah fi kulli. Fi kulli artinya pada tiap-tiap. Fi ini artinya pada atau di, kulli artinya tiap-tiap. Kita ingat fi ini adalah huruf jar dan kulli isim yang majrur karena didahului dengan fi. Fi kulli tentu ini adalah susunan jar majrur, merupakan syibhul jumlah dan dia ta'aluk dengan khobar muqaddam yang dihilangkan. Bahasa singkatnya, ketika ada syibhul jumlah baik susunan jar majrur maupun dzaraf berada di awal kalimat, maka dia bisa dimaknai sebagai khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Berikutnya adalah kulli sumbulatin. Sumbulatin, kulli sumbulatin, tiap-tiap bulir. Sumbulatin, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia merupakan mudhofun ilaih. Kulli sumbulatin susunan idhofah, kulli merupakan mudhof, sumbulatin mudhofun ilaih. Sehingga kita paham ketika mudhofun ilaih tentu dia majrur, tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Berikutnya adalah mi'atu habbatin. Mi'atu habbatin artinya 100 biji. Mi'atu kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Sekali lagi tadi sudah didahului oleh susunan jar majrur yang merupakan syibhul jumlah, dia menjadi khobar muqaddam, maka mi'atu merupakan mubtada muakhkhar. Mubtada yang diakhirkan, awalan yang posisinya dibelakangkan. Mi'atu yang merupakan mubtada muakhkhar ini tentu masuk dalam marfu'atul asma. Isim-isim yang rofa, tanda rofanya dalam hal ini adalah harokat dhammah di bagian akhirnya. Lalu kenapa kemudian habbatin dibaca harokat akhirnya adalah kasroh? Karena habbatin merupakan mudhofun ilaih. Wallahu artinya dan Allah. Wa di sini bisa diterjemahkan sebagai wawu istinafiyah, wawu yang menandakan ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan Allahu lafzul jalalah merupakan mubtada. Mubtada tentu masuk dalam marfu'atul asma, tanda rofa'nya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya karena dia termasuk sebagai isim mufrad. Berikutnya adalah yudha'ifu. Yudha'ifu artinya melipat gandakan. Yudha'ifu masuk sebagai fi'il mudhari. Yudha'ifu merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Didahului dengan huruf mudhara'ah berupa ya di sana dibaca yudha'ifu. Yudha'ifu ini merupakan fi'il mudhari. Dia marfu, tanda rofanya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya. Kenapa dia marfu? Karena tidak didahului oleh amil-amil nasab maupun amil jazm. Yudha'ifu artinya melipat gandakan. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa.
Ketika kita mentasrif yudha'ifu yang merupakan fi'il mudhari secara istilahi, maka ketika kita tasrifnya dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul maupun fi'il amr dan fi'il nahyinya dari dha'afa, yudha'ifu, mudha'afatan, mudha'ifun, mudha'afun, dha'if, la tudha'if. Lalu ketika kita mentasrif yudha'ifu secara lughawi yang berkaitan dengan fa'il atau isim-isim domir dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yudha'ifu, yudha'ifani, yudha'ifuna, tudha'ifu, tudha'ifani, yudha'ifna, tudha'ifu, tudha'ifani, tudha'ifuna, tudha'ifina, tudha'ifani, tudha'ifna, udha'ifu, nudha'ifu. Berikutnya adalah liman. Liman artinya bagi siapa yang. Liman ini terdiri dari dua kata, li dan man. Li ini adalah huruf jar yang artinya bagi, sedangkan man ini adalah isim mausul. Dia mabni, tetapnya atas sukun di bagian akhirnya dibaca man, fi mahalli jarrin. Dia mahalnya adalah jar karena dia terletak setelah huruf jar. Tetapi kita ingat bahwa man merupakan isim mausul, tentu dia tetap, sehingga tanda jarnya tidak terlihat di sana. Liman, susunan sibul jumlah dalam hal ini adalah susunan jar majrur, maka dia ta'aluk, dia menjelaskan, dia berkaitan dengan fiilnya dalam hal ini adalah yudha'ifu. Berikutnya adalah yasha'u. Yasha'u artinya dia kehendaki. Yasha'u merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia rofa, tanda rofanya adalah dhamma karena dia tidak didahului oleh amil nasab maupun amil jazm. Dan fa'ilnya adalah takdirnya huwa yang tentu mengacu kembali kepada Allah yang dimaksud. Berikutnya adalah wallahu. Wallahu diterjemahkan dan Allah. Wa di sini adalah wawu istinafiyah, menunjukkan ini adalah awalan sebuah kalimat yang baru, sedangkan Allahu merupakan mubtada, sehingga dia masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa. Tanda rofanya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah wasi'un. Wasi'un artinya maha luas karunianya. Wasi'un merupakan khobarnya dari Allah, merupakan mutimul jumlah, merupakan penjelas Allah yang maha luas karunianya. Kita ingat khobar masuk dalam marfu'atul asma, sehingga harokat akhirnya dibaca dhammah, di bagian akhirnya dibaca wasi'un. Berikutnya adalah alimun, sedangkan alimun merupakan khobar yang kedua. Jadi khobarnya, penjelasnya ada wasi'un dan alimun. Alimun diterjemahkan maha mengetahui, sehingga karena dia sebagai khobar tentu dia masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa. Tanda rofanya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya, sehingga secara ringkas bisa kita terjemahkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alimun, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Demikian yang bisa disampaikan. Alhamdulillah,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.